mengolah rasa untuk bahagia. Harus happy, ya. Apapun peristiwanya yang Allah berikan kepada kita dengan segala skenario dari sang sutradara Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya kita dapat peristiwa itu, dan dengan izinnya juga kita mendapatkan solusi dari setiap apa yang kita dapatkan. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, menurunkan keajaibannya, menurunkan kemudahan bagi kita semua. Karena banyak hari ini yang berdoa menengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, nahnu sa'id jiddan. Kita happy dan kita senantiasa harus mengolah rasa untuk bahagia. Harus happy, ya. Apapun peristiwanya yang Allah berikan kepada kita dengan segala skenario dari sang sutradara Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya kita dapat peristiwa itu, dan dengan izinnya juga kita mendapatkan solusi dari setiap apa yang kita dapatkan, baik itu berupa ujian, anugerah, ataupun bahkan musibah. Tergantung bagaimana kita mengolah rasanya. Jika kita olah rasanya dengan bahagia, olah rasanya dengan ketenangan jiwa, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, menurunkan keajaibannya, menurunkan kemudahan bagi kita semua. Karena banyak hari ini yang berdoa menengadahkan tangan, nampak bersungguh-sungguh dalam doanya. 5 kali dalam sholat 5 waktu menengadahkan tangan setiap usai sholat, tapi ada 2 juta informasi per detik yang masuk ke dalam otaknya, ataupun 60.000 pikiran setiap hari yang dipancarkan, tapi isinya ternyata bukan hal yang baik-baik saja. Bukan keyakinan kepada Allah yang akan memberikan kemudahan, tapi fokus kita kepada apa yang menjadi persoalan. Maka akhirnya Allah yang mau atau sudah menurunkan dengan kuasanya itu keajaiban tidak kunjung datang kepada kita, karena kita belum pantas mendapatkan apa yang kita doakan tersebut. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya Ikram, dengan adanya Ikram, indahnya ngaji kitab di setiap Rabu malam bersama guru-guru kita, ya, termasuk yang sangat kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Guru-guru kita ada Ustadz Nasrullah, siapa lagi? Ustadz Salim, siapa lagi? Ustadz Wahidin, siapa lagi? Nah, yang paling favorit biasanya ya Ustadz Rasyidin, ya. Khas beliau, ya. Alhamdulillah, tapi anak-anak nyebutnya paling akhir biasanya karena paling dicintai, Ustadz. Nah, inilah alhamdulillah kita bareng-bareng sama guru-guru kita ditemani setiap Ikram. Ya, Ustadz Abu semua di sini bagian pemantik, ya. Ustadz Ali Murtado, wah ini kiai ente nih, anak-anak santri karena udah keseringan kali ya mau serta tiap hari di pesantren. Masya Allah. Alhamdulillah kita cek. Ya, di setiap kesempatan Bismillah. Cik. Oke, alhamdulillah. Maka setiap kali kita hadir dalam Ikram ini, ya, ini semoga menjadi proses pemantasan diri kita. Terlalu banyak kita sampai dengan hari ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh. Cuma kadang, sering kali gitu ya.
diri kita ini belum pantas dengan apa yang kita doakan. Maka proses kita setiap kali mengaji, datang dalam kajian-kajian ilmu seperti di Ikram ini, ya, apalagi yang sudah berupaya dengan tidak mudahnya, ya, datang langsung ke Makkah Rizki Center ini, ya, ini adalah bagian daripada kunci untuk membuka apa? Pemantasan diri. Ibarat kata, kalau kita mau buka kunci kamar kita, tapi kita masih pakai kunci kamar mandi, kebuka nggak kira-kira? Ya, kebuka, ya. Kita mau ke kamar kita mau haji, kita mau umroh, kita mau dapetin kendaraan impian kita mau macam-macam proyeksi kita, ya kan? Ya, tapi ya kita pakainya kunci-kunci yang tidak sesuai untuk memantaskan diri kita mendapatkan itu, ya, mendapatkan keajaiban itu. Maka kunci untuk membuka pintu keajaiban itu diantaranya adalah dengan kita mengasah kunci itu di dalam majelis ilmu sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena terlalu banyak hal yang kita belum syukuri dengan yang kita dapat. Kita tidak akan pernah berbahagia selama kita terus berfokus dengan apa yang belum kita punya. Apalagi fokusnya kepada apa yang orang lain punya. Ya, wah, itu nggak akan ada bahagia. Maka sesiapa insya Allah yang bahagia bersemangat di majelis ilmu seperti Ikram ini, itu adalah proses pemantasan diri untuk dapetin ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur guru-guru kita berkenan, berjuang, menyiapkan waktu membersamai kita insya Allah. Bukan hanya mendapatkan rizki di dunia, tapi insya Allah nanti rizkul akbar di akhirat. Surga, jannatun na'im, insya Allah. Maka bismillah, dengan mengucap basmalah sekali lagi bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang online ataupun yang hadir, silahkan ketik di komen yang online namanya siapa, dari daerah mana, kul hadir atau hadirah bagi yang akhwat. Ya, yang ikhwan hadir atau minal hadirin, kita siapkan mata, telinga, hati kita untuk mendapatkan kepantasan diri dari apa yang kita doakan. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita bersama dengan Kiai Haji Rosidin spesial adalah tentang Aqidatul Awam. Dari kitab Aqidatul Awam ini kita sudah membahas sebanyak, ya, sifat-sifat, ya, Allah. Terakhir kemarin kita bahas tentang sifat jaiz. Sifat jaiz. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sifat-sifat anbiya atau nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah. Mudah-mudahan, ya, dengan ini makin mantap akidah kita. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita semua makin terbuka wawasan kita, sehingga terbuka juga, ya, pintu-pintu atau perisai-perisai yang harusnya kita semua mendapatkan rezeki yang lebat daripadanya. Masya Allah, langsung saja kita kepada guru kita tercinta di Ikram ini, kepada Ustadz Kiai Haji Rosidin, falyatafaddal mashkur. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alal baitihi, thumma usun ila Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidah Zainab wa Sayyidah Ummi Kulsum wa Sayyidah Ruqayyah wa Sayyidina Abdullah wa Sayyidina Qasim wa Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil awliya wa syuhada wa salihin, khususan Syekh Syed Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani, anallahu yaghfir lahu wa yu'li darajatihi fil jannah wa anfa'na bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan yang di YouTube maupun yang hadir angkat tangan. Mari kita baca doa minum zam-zam. Saya alhamdulillah baru 48 jam tawaf wada. Baru pulang dari umrah. Ya, meskipun belum ada air zam-zamnya di tangan, mari berdoa ikuti saya, doa minum air zam-zam. Yang belum pernah minum secara langsung di depan Ka'bah, biar Allah mudahkan segera. Yang sudah biar bisa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami bermanfaat, amal kami engkau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah engkau uji dengan penyakit apapun kecuali engkau sembuhkan.
Yang kedua, ikuti saya, ini doa saya dapat riwayatnya nyambung kepada Syekh Holil Bangkalan. Yang ingin segera ke Mekah, doanya ini diulang-ulang 7 sampai 21 kali setiap ba'dal maghrib atau ba'das subuh 2 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratan al-Makkah wal Madinata mubarakah warzuqna salamatan bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kami berziarah ke kota Mekah dan Madinah yang penuh barokah. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Doa yang pertama dari sunnah Nabi, doa kedua dari ulama. Jadi memang di dalam zikir pagi atau disunahkan setiap subuh kita baca doa minum zam-zam tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waktunya sudah habis, mari kita akhiri pengajian. Kan sudah doa. Iya, doa biasa di akhir, di awal. Ya. Karena spesial. Baik, adik-adik, anak-anak santri, kita baca 11 bait pertama dari Aqidatul Awam. Sampai yang akan kita bahas hari ini adalah bait arsala ambiya dawi fatonata bisidki wa tablighi wal amanah. Dari atas sampai situ ya. Yang lain yang tidak punya catatan tulis di Google Nadom Aqidatul Awam. Sudah pernah dibagikan fotokopinya di sini, tapi nggak tahu di mana sekarang fotokopiannya itu. Di grup ada, di grup ya. kajian Ikram. Ya, bismillah. 1, 2, 3. Maestoso. Kalau tadi kan Demarsia 17 Agustus tahun 45 ya. Sekarang pakai lagu syukur ya. Dengan gitu ya. 1, 2, 3. Nadomnya paham.
Ya, kita itu menjadi tenang bukan karena menenangkan diri, tapi ditenangkan oleh sumber ketenangan. Orang suka ingin tenang tetapi tidak tahu sumber ketenangan. Orang ingin bahagia tapi tidak tahu sumber kebahagiaan. Healing akhirnya. Ya, healing. Healingnya pakai pinjol lagi. Stop. Naudzubillah. Pengen healing tapi pinjol. Ya. Sama saya mohon maaf, saya termasuk orang yang mengkampanyekan jangan pernah umroh kalau belum punya duit. Setuju? Ya, jangan ikuti ya, umroh dulu bayar kemudian. Setuju. Terus nanti doanya apa di multazam? Ya Allah, sepulang umroh ini mampukan aku mencicil, kan gitu. Kata malaikat penjaga multazam, ya Allah kok di sini cuma mau melunasi utang. Di sini itu kan harusnya doa di multazam gimana? Ya Rabbi baitil atik riqabana wa riqau abaina wa ummatina alan nar. Bebaskan dari neraka. Ini bebaskan dari ini bebaskan dari cicilan. Dari cicilan. Ya mohon maaf ya teman-teman yang jualan paket, berangkat dulu. Sehingga orang yang ajaib itu dalam sisi yang saya pahami, orang-orang yang meyakini rezeki itu jatah dari Allah. Tapi amal soleh, bekerja, usaha, ya tugas dia. Jadi dia memisahkan antara apa istilahnya bagian Allah dengan bagian kita. Saya ulangi ya. Orang itu suka menjadi capek karena apa? Menuntut yang bagian Allah. Allah kan sifatnya tadi diantaranya jais, berwenang membuat orang banyak rezekinya, juga suka-suka membuat orang rezekinya ditahan. Bukan tidak cinta. Tetapi yang penting kita tugasnya amal soleh dilandasi dengan iman. Sebelum saya masuk ke sini, saya kebetulan beberapa hari ini mengingat kembali pesan dari Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mengatakan keuntungan orang yang beriman itu ya amalnya menjadi bermakna. Jadi kalau ada orang ngisi kotak infak tidak dilandasi dengan iman, itu nggak jadi apa-apa. Ya, jadi kalau ada orang beramal tanpa iman, itu nggak jadi apa-apa. Alhamdulillah kita kan beriman. Kapan bukti kita beriman? Kalau orang kampung 2 kali syahadat. 1, waktu sunat. Kalau laki-laki kan. Yang kedua, waktu mau nikah. Ya. Yang waktu nikah kan minimal begitu ya. Ayo semuanya istighfar terus penghulunya. Asyhadu alla. Meskipun ada yang belum syahadat sampai sebelum nikah itu belum pernah sholat. Oh, syahadatnya syahadu alla ilah. Syahadu enggak penting lah, yang penting dia niat begitu. Baik ya. Mari kita lanjutkan. Faqala arsala anbiya'i dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Kita ikuti penjelasan Syekh Nawawi Banten dalam Nurud Dolan. Ay yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida annallaha arsala ilal mukallifina anbiya'a mursalin. Apa maksudnya? Yakni wajib bagi setiap mukallaf. Masih ingat mukallaf itu siapa? Halo, kalau santri nggak boleh ditanya. Kalau sampai nggak bisa jawab, malu-maluin kalau santri. Kalau bukan santri nggak apa-apa. Ayo, mbak-mbak belakang. Mukallaf itu siapa? Bukan mu'alaf ya? Bukan. Mukallaf. Mukallaf itu orang Islam yang sudah balik, akalnya sehat. 2 adik ini belum mukallaf. Anak PAUD belum mukallaf. Anak kelas 5 SD yang belum mimpi basah belum mukallaf. Syarat mukallaf itu siapa? Islam, balik, akalnya sehat. Di sini udah balik semua ya sebagian ya. Tapi saya tanya, mukallaf atau enggak? Mau dinar ya? 10 dinar atau 1 dinar? Mukallaf udah. Islam, balik, akalnya sehat. Coba yang ikhwan ini ya, yang ikhwan saya tanya. Cakepan mana? Ya. Mohon maaf, Pok Nori atau Tiara Andini? Jawab. Mukallaf ini. Sehat. Yang belakang. Cakepan mana? Pak Haji Bolot atau Marceliano? Oh, pemain bola. Oh, ibu nggak tahu, Ustaz. Udah, pokoknya jelas ya. Wajib bagi orang Islam yang sudah balik, akalnya sehat itu, ya, meyakini sesungguhnya Allah telah mengutus kepada semua orang mukallaf nabi-nabi. Jadi harus yakin, tidak boleh nggak yakin sama sekali. Mausufina bisifati arba'atin, yang nabi-nabi sebagai utusan itu disifati dengan 4 hal wajibatin yang wajib fi haqqihim alaihimus sholatu wassalam.
Ya. Ini merekonstruksi kembali. Kalau yang dulu hadir ke pelajaran sekolah seminggu 2 jam, ini sudah ingat. Kan? Dulu waktu SD, SMP sampai SMA minimal kan ada PAI, ya? PAI. Apa? PAI. Ya PAI. PAI. Ya PAI tulisan. Loading. Bedanya apa sih? PAI sama PAI sama-sama kan? Iya, sama singkatan. PAI sama PAI. Kayak nama orang di PAI. Aduh. Apa itu? Fi haqqihim alaihi salatu wassalam wahya al-fatonatu. Di sini bi fatil fa wasidqu wa tablighu wal amanah. Sifat Nabi dan Rasul itu fatona, dibaca fatah huruf fa-nya, jadi fatona, bukan futina, bukan fitona, harus fatona. Karena kalau dibaca fitan beda lagi maksudnya. Wah, jauh banget ya, ya. artinya. Fitan artinya fitnah, ya. Itu ini urusan Ustadz Ali ya, yang ahli bahasa Arab. Wasidku dan sidik, ya. Kemudian tablik, amanah. Ada yang almarhum sahabat saya namanya Ustadz Ridwan itu membuat buku bagaimana kepribadian berdasarkan ini, tulisannya adalah TAF. TAF itu tablik, amanah, fatoh. TAF, T-nya, tablik, A-nya, amanah, F-nya, fatonah, S-nya, sidik. Kita lanjutkan ya. Fa ma'nal fatonata, ya. Adapun makna dari sifat fatonah, adzaka'u wal hatqu bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil husumi, ya. Makna fatonah menurut Syekh Nawawi Banten adalah cerdas dan pintar, di mana mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi kekukuhan permusuhan dan hujjah. Maksudnya apa? Cerdas kalau melawan perdebatan. Bukan debat kusir, ya enggak? Kita itu kadang-kadang senang debat, tapi debatnya pakai emosi, ya, tidak pakai ilmu. Udah dikatain misalnya, kamu binatang ya, langsung dijawab ngomong. Kalau cerdas, jawabnya gimana? Misalnya disebut ya, jangan binatang yang ngeri lah, binatang aja. Kamu kucing ya, gitu ya. Jawab ngomong. Udah. Jawab yang cerdas gimana kalau dikatain kamu kucing? Bukan, udah selesai. Malah meong. Ada Catwoman ternyata ya. Ya. Kita lanjutkan. Yakunu fihim qudratu ala ilzamil husumi wa muhajajatihim wa itla'in da'afihim. Mereka, ya, jadi fatonah itu apa? Kemampuan untuk mengatasi kekukuhan permusuhan dan hujah, atau kemampuan berdebat dan membatalkan atau klaim dari lawannya para nabi. Jadi nabi itu selalu berhadapan dengan kepercayaan yang sudah mengakar, yang itu dianggap kebenaran turun-temurun. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa aja jaraknya berapa tahun? Ayo. Kalau secara hitung-hitungan, Nabi Isa kan lahir tahun 1 Masehi. Nabi Muhammad lahirnya tahun berapa Masehi? Oi, umatnya Nabi Muhammad. Oi. Tanggal lahirnya atau tahunnya nabinya lahir? Tahunnya tahun gajah gitu. Tahun gajah. Ini sekarang ngomong Masehi. Nabi Isa lahirnya 0 atau 1 Masehi atau 0 Masehi. Nabi Muhammad lahirnya tahun 500? Ini perbedaan pendapat kayak ulama aja itu. Ini 560, ini 570. Coba yang punya Google, googling. Nanti takutnya ada malaikat mungkar nakir iseng. Pertanyaannya itu bukan mar nabiyuka, enggak. Kapan nabimu lahir gitu kan? Repot kan? Ayo. Sudah ketemu? Ya. Nabi Muhammad aja harus berhadapan dengan orang-orang yang sudah punya kepercayaan selama 571 kan? Oh, Mbak tadi 571 ya? Ini kenapa santri berbeda pendapat 560? Kitab yang mana ini? Hah? Ya, 570 tahun sudah ada pemahaman, mulai dari pemahaman Kristiani, mohon maaf, Nasrani, campur lagi Nazudi, kemudian apalagi Majusi, kemudian lagi orang
Kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu bukan Nasrani, bukan Yahudi. Makanya kalau kita lihat orang kafir dalam surat Al-Bayyinah, orang kafir itu siapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ada yang dulu menerima kitab, kemudian kufur kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Yang kedua asli musyrik. Musyrik itu apa? Ingin menyembah Tuhan, tapi Tuhan itu dipersamakan dengan makhluk. Istilahnya apa? La haula wala quwata. Seperti orang Yunani, kemudian banyak dewa ini itu, dewa Zeus, dewa Amor, siapa lagi? Dan seterusnya. Jadi kalau ingin meniru, ya, salah satu tugas kita itu kan selain meniru sifat Allah, meniru sifat Rasul itu cerdas. Kalau ingin mengalahkan hujah harus dengan kecerdasan. Makanya dalam perintah dakwah gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah wajadilhum billati. Kalau berdebat, pastikan perdebatan kita itu lebih keren, lebih baik dari teorinya yang mendebat. Adzan ya. Nah, udah masuk Isya ya? Ya, nampaknya sudah masuk, Ustaz. Kita lanjutkan. Insya Allah jamaah sekalian, jamaah ikram, tadi kita sudah urai ya, langsung daging banget ya, emas banget terkait dengan salah satu sifat Nabi, ya ini fatonah ya, la bitta bitta. Kalau pakai tak nanti bahaya juga. Jauh banget artinya itu ya, antara fatonah cerdas dengan fitan yang artinya fitnah. Maka mudah-mudahan kita masih istiqomah terus dalam kajian ikram. Stay tune, tahan sebentar yang ada di sini kita mendengarkan azan. Bagi jamaah sekalian yang berada live sekarang di YouTube, boleh menunaikan sholat isya terlebih dahulu untuk kemudian nanti dapat bergabung lagi setelah tertunaikannya sholat isya berjamaah. Kita dengarkan sejenak azan isya. Santri, silakan. Bagi teman-teman yang
sekali lagi silahkan yang masih menonton di live YouTube untuk sejenak melakukan atau melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan yang di sini kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Awam yang kali ini spesial dibahas oleh Kiai Haji Rosyidin. Tadi kita sudah membahas salah satu sifat dari keempat sifat anbiya, sifat nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat fatonah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua jamaah ikram yang berbahagia ya, terus diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangsungkan dan melanjutkan ya kehidupan kita penuh dengan keajaiban. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, fal yatafadhal mashkur. Baik ya. Jadi fatonah itu salah satunya kalau di pesantren nih dipelajari ilmu agar kita punya kecerdasan itu dua fam ilmu. Satu namanya mantik. Mantik. Dua balaghah. Mantik itu apa? Ilmu berpikir. Nah, kan ada kalau orang bikin tesis ya. Tesis. Kalau untuk S2 itu kan ada premis ya. Jadi kata-kata intinya apa? Jadi struktur berpikir, struktur ngomong itu dipelajari. Maka kalau kiai-kiai yang benar-benar kiai itu ilmunya bukan hanya Quran hadis, tapi ada nahwu, sorof, mantik, balaghah, kata-katanya terstruktur. Nggak usah, misalkan pesantren modern Gontor aja. Ya, di antaranya kan ada lomba pidato, salah satunya kesesuaian ujung ya. Apa istilahnya? Kesesuaian ujung kayak pantun gitu maksudnya. Bukan, maksudnya misalkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya. Terus gitu ya. Itu kan bentuk dari sebuah susunan yang berdasarkan kecerdasan tadi. Kalau nggak cerdas, jadi untuk menjadi fatonah, kalau Nabi dan Rasul itu built-in ya. Setiap Nabi pasti cerdas. Karena memang lawannya cerdas itu bodoh, nggak mungkin. Tapi kita manusia biasa, meskipun tidak cerdas, kalau mau latihan, mau belajar bisa cerdas. Jadi jangan kemudian, saya mah bukan Nabi, bukan ulama, nggak bisa cerdas. Nah, itu namanya kelokro, alias putus asa. Mungkin pernah dengar ya, kalau santri sih paham ini, kalau bukan santri, ada Imam Ibnu Hajar namanya. Siapa Imam Ibnu Hajar itu? Ulama besar yang memberi syarah atau memberi catatan keterangan dari hadis Bukhari. Hadis Bukhari yang sekitar 6.000 itu diberi catatan, ini maksudnya hadis itu bunyinya begini, begini, begini oleh Imam Ibnu Hajar. Kenapa disebut Imam Ibnu Hajar? Yang bisa jawab umroh gratis bareng saya. Masya Allah. Ayo. Ya, ayo. Kenapa beliau disebut Imam Ibnu Hajar? Ibnu Hajar. Ayo umroh gratis, ketemu di depan Masjidil Haram. Santri boleh jawab? Ya boleh, ya. Kenapa? Nah. Ya. Ya, ingat ya, sudah saya sebutkan ya, umroh gratis ketemu di depan Masjidil Haram. Ya, terus. Kenapa disebut Imam Ibnu Hajar? Karena pas waktu dia masih anak-anak lah, masih santri, beliau pernah mendapatkan ketidakmudahan dalam menghafal. Akhirnya karena tidak mudah itu, beliau kabur dari pondokan beliau dan sampai ke suatu pas itu hujan. Jadi beliau neduh dulu dalam suatu gua. Nah, pas di dalam guanya itu ada batu, beliau ngeliatin suatu batu, batunya itu ditetesin air terus sampai batu itu terkikis dan pecah akhirnya. Ya. Baik ya, sampai ketemu di depan Masjidil Haram. Tiketnya urusan sama Ustadz Abdul dan Ustadz Ali ya. Kalau tawaf sa'inya saya bimbing secara gratis ya. Baik, ini menjadi contoh. Ya, saya harus jujur. Mungkin 15 tahun yang lalu saya nggak pernah berani ngajar, nggak pernah berani apa. Sampai kemudian berlatih, kemudian setiap hari kalau mau ngajar baca, kalau nggak paham nanya, apalagi zaman sekarang. Nah, seperti itu. Siapapun juga yang di sini yang belajar atau meniti mendapatkan keajaiban, tidak ada yang instan. Yang instan cuma 2, mie instan sama kopi instan. Ya, saya nggak sebut merek ya, nggak, nanti jadi kayak promosi. Pernah ada nasi goreng instan aja sebentar doang. Saya sebut namanya Tara Nasiku, sebentar doang itu. Merek juga itu. Ya kan sudah lewat ya. Mempromosikan juga, mau beli udah nggak ada. Nah, satu. Jadi kita itu bisa cerdas dengan belajar, dengan latihan. Nah, mumpung ingat juga. Menurut As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seseorang belajar berhasil itu 2 jalannya. Nih para santri tolong dengarkan. 1, daras. Sungguh-sungguh menghafal, sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran. Yang kedua dengan jalan berkhidmat dengan ahli ilmu.
Jadi kalau mau jujur, saya bisa ngajar seperti ini bukan karena saya punya kesempatan mondok dengan benar, bukan. Dari zaman lulus SMP, saya sekolah SMA, dititipkan sama orang tua saya berguru dan berkhidmat kepada kiai di rumahnya. Sampai Jakarta saya tinggal di pesantren, ikut kakak saya, nggak kebagian ngaji juga. Keamanan, ngantar kiai ceramah sana sini, kiai ceramah saya makan. Masya Allah. Ya, pada puncaknya tahun 99 sampai tahun 2005, ya betul ya, sekitar 6 tahun, tiap hari saya ikut Agim kemana-mana. Makanya sekarang yang datang ke ceramah Agim mungkin akan ketemu saya sering. Saya kalau nggak ada jadwal ceramah, sekarang ingin kembali menjadi ajudan. Kenapa? Biar ingat kamu itu asalnya ajudan, di mana-mana, di sini panggil kiai, di sana acara PBONU kiai haji siapa? Saya ini santri dalam, istilahnya Jawa. Jadi satu. Jadi kalau ingin berhasil belajar, satu, belajar yang sungguh-sungguh, lengkapi dengan khidmat kepada ahli ilmu. Khidmat dengan ilmu. Bentuknya apa harus jadi keamanan kayak antum gitu? Ya nggak harus. Kalau nggak bisa silat, jangan jadi keamanan, ya. Kebetulan saya punya ini, ya. Artinya apa? Hormati guru, meskipun mohon maaf gurunya itu kadang-kadang bahasa Jawanya atau bahasa sekarang itu nggak kelihatan keren, nggak kelihatan pinter. Tapi kalau kita menempatkan guru itu sebagai sesuatu yang penting, kita mendapatkan keberkahan. Almarhum guru saya, Kiai Haji Imam Mustafa Mukhtar, muridnya Habib Zain bin Smith bin Ibrahim Madinah, mengatakan, kalau ada seseorang mencari guru ingin sempurna, sesungguhnya mustahil. Dia sedang mencari nabi. Nabi nggak ada. Maka kalau ingin ketemu guru, kalau guru kamu itu ada kekurangan, tutupilah sebagai sedekahmu. Tutupilah sebagai sedekahmu. Jadi misalkan gurunya pintar ini dan seterusnya. Tapi ada satu sifat yang menurut kita ini kurang cocok sebagai seorang guru bersifat begitu. Nah kita tutupi ini. Lihat yang baik-baiknya saja. Jangan diceritakan. Guru saya itu kalau lagi ngajar kentutnya 9 kali. Misalnya ya. Pokoknya dalam satu sesi kitab 45 menit gitu ya, 9 kali. Dihitung. Ya, yang 4 bunyi, yang 5 bau, misalnya begitu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, jangan itu gitu loh. Ya, jadi kecerdasan itu salah satunya begitu, berkhidmat. Dan keberkahan ilmu, ini kata kunci. Keberkahan ilmu itu dari ridhonya guru. Sepinter apapun gurunya nggak ridho. Ya, saya banyak sekali guru, termasuk ya yang saya sangat dekat kemudian lama berkhidmat ibu dengan Agim. Tahun 2010 saya mulai belajar membimbing Agim, saya membimbing haji juga. Tapi kalau di Mekah saya berusaha, ya, setelah saya menyelesaikan tugas saya membimbing jamaah, saya berkhidmat nemani beliau. Ya, sampai sekarang kalau saya lagi bimbing Agim berangkat kemana? Ke Madinah. Saya bereskan tugas saya sebagai pembimbing. Di mana? Di masjid. Saya nemenin beliau, masjidin beliau, nganterin sampai kamarnya, kemudian seperti itu. Ya, jadi tidak serta-merta kecerdasan itu membuat kita menjadi bisa diterima sebagai seorang ustadz, seorang motivator, apapun, kalau tidak ada keberkahan guru. Makanya kalau ada duplikasi dalam tanda kutip nyolong ilmunya orang, ya nggak mungkin berkah. Kalau cuma sekedar kayak datang gitu kan, kajian, saya ambil ilmunya, dia buat sendiri, branding sendiri. Makanya kan kalau dalam Islam ada sanad, ya. Asal muasalnya, berani mengatakan kata Ustadz Ali Murtado dalam pengajiannya beliau, yaitu apa? Tarikh Islam apa? Sirah Nabawi. Biasanya di sini kitabnya kan ini apa? Nurul Yakin, Khulasoh nomor sekian, begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bab kecerdasan. Yang kedua, wa makna sidqi mutabaqatu, ya, khobarihim lil waqi'i wadiduhul kitbu, hada huwa makna sidqi. Jadi yang disebut dengan sidik itu apa? Sesuai atau cocoknya kabar mereka pada kenyataan, kebalikannya adalah kidib. Jadi yang namanya sidik itu ya bahasa Jawanya, ini saya orang Jawa, prasojo lah, ya. Kalau Nabi jelas apa yang diomongin sama dengan hatinya, sama dengan mulutnya. Kalau kita latihan apa adanya gitu loh. Nggak bisa ya nggak bisa. Jangan nggak bisa pura bisa. Nggak punya ya nggak punya. Nggak usah beli yang imitasi gitu ya. Ini contohnya gitu ya. KW-KW super. Ya KW-KW super. Kalau KW-KW super tetap ngaku ini KW. Jangan. Itu KW apa asli? Ori tapi mirror gitu. Ada sekarang ya. Kalau itu untuk barang, tapi orang sekarang itu hampir nggak ada, termasuk ustadz kayak saya itu yang mengatakan saya nggak tahu. Tapi saya masih punya guru sampai hari ini, kalau ditanya lebih banyak nggak taunya.
Allah. Meskipun beliau aslinya tahu. Kalau mau tahu lagi sedikit, adalah sekarang itu Wakil Rois Am PBNU, Kiai Haji, saya lupa deh, salah satu pengasuh di pesantren Salafiyah Situbondo. Itu sering beliau tidak mau datang ke sebuah acara, jawabannya apa? Saya tidak ngerti materi yang dibahas. Padahal beliau faqih, ahli ilmu. Ini salah satu sidik yang hilang itu hari ini kan gitu. Nggak ahli, minta disebut ahli. Ya, tidak mau prasojo. Nah sekarang itu kalau ingin menjadi yang meniru sifat para nabi, ayolah apa adanya gitu. Jangan bergaya ya, ya begitu. Apalagi kemudian dalam segi komunikasi namanya tumbak cucuan. Ya, apa tumbak cucuan, ngomong begini ya, kecuali untuk merukunkan orang. Tapi kalau itu jangan sampai begitu. Kata Ustadz Ali, antum itu tambah hari tambah nyengit aja. Padahal Ustadz Ali nggak ngomong begitu. Ya, ini kan nggak sidik. Kidip berarti kan? Saya ketemu Ustadz Ali kata Ustadz Abus, ya, antum sama sekali nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Padahal kuliahnya bahasa Arab kan seperti itu. Ya. Jadi kemudian diteruskan oleh Syekh Nawawi, wa amma ma'nal haqqi fa huwa mutabaqatul waqi'i lil khabari wa diduhu batil. Adapun makna hak adalah kesesuaian kenyataan pada khobar atau berita, lawannya adalah batil. Artinya apa? Kalau dengar hadis sahih, otak kita belum bisa menerima, terima, karena nggak mungkin Nabi itu bohong. Apalagi Quran. Otak belum bisa terima, tapi kita terima dengan iman. Oke. Dengan seperti contohnya orang yang disifati sidik selain Nabi kan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau para Nabi semuanya sudah nggak usah dikasih sidik. Iya. Tapi Abu Bakar manusia biasa, bukan Nabi, sahabat Nabi disebut Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Begitu mendengar berita dari Rasulullah, tidak pakai mikir, langsung nggak pakai konfirmasi. Nggak pakai konfirmasi. Taat. Ya, suruh infak, jebret semua hartanya. Semua hartanya. Waktu peristiwa hijrah itu sampai Asma binti Abu Bakar itu setengah nipu kakeknya. Ini nggak sidik, tapi tujuannya baik. Karena udah tahu kalau mau kemana-mana Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, seluruh hartanya diambil. Maka lemarinya itu dikasih batu sama Asma binti Abu Bakar. Terus ditutupin pakai kain. Sehingga kakeknya megang-megang itu masih ada kok emasnya gitu. Oh, gitu. Ya, dalam riwayat seperti itu. Nanti Ustadz Ali gitu. Jadi, ya, saya pernah mendengar riwayat seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartanya diinfakkan untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Riwayat lain Umar bin Khattab setengah. Kalau Utsman nggak kehitung lagi. Kita, ayo jujur, kalau di dompet ada duit 120.000, kalau ada kotak infak yang diinfakkan berapa? 2.000. 120.000 kok. Apa dirobek itu? 120.000 2 lembar. Yang diinfakkan berapa? 20.000. Ternyata 3 lembar. 125.000. Yang diinfakkan berapa? 5.000. Setelah diteliti-teliti 4 lembar 127.000. Yang diinfakkan berapa? Ngaku. 127.000. Kalau 2 lembar pasti yang dipilih. Saya dapat ilmu tadi itu. Oke, clear ya? Kecerdasan para rasul itu mampu ya memberikan hujah kepada teori-teori, khususnya teori tauhid zaman-zaman dulu. Nabi Muhammad 570 tahun tuh mengatasi teori mulai dari mana? Yang pertama kafir Quraisy, pindah ke Madinah ada Yahudi, pindah lagi seterusnya. Ya, apalagi Nabi sebelumnya, Nabi Isa berhadapan dengan orang Yahudi. Terus semuanya seperti itu. Kemudian khobar itu atau berita itu disampaikan dengan sidik, tidak dikurangi, tidak dilebih-lebihkan. Yang ketiga, wa makna tabligh isolu ma umiru bi isolihi lil haq, menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya kepada makhluk. Ya, jadi tabligh itu salah satunya apa? Enggak ada beban. Udah sampaikan aja. Kita itu seringkali kalau menyampaikan ingin orang lain berubah. Ya, seperti jualan itu atau marketing itu bagian dari tabligh. Yang penting menyampaikan. Orang lain beli itu rezeki. Ini kadang begitu, udah ada target duluan, ya. Nah, ini kita prospek, nanti bakal beli. Misalkan saya langsung ngomong to the point nih, wakil dinar gitu ya. Begitu datang langsung bla 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 bla. Entar dulu. Ini tabligh, rezeki urusan Allah. Saya udah ngomong tadi, ya. Rezeki itu jatah dari Allah, usaha, prospek, amal soleh. Silaturahim sudah jadi gitu ya. Termasuk Rasulullah sendiri kan diingetin tugas Rasulullah hanya menyampaikan.
Buktinya Khalid bin Walid didakwai Nabi Muhammad masuk Islam. Bapaknya Khalid bin Walid nggak masuk Islam, padahal sama-sama yang dakwah Nabi Muhammad. Ayo Ahwat, bapaknya Khalid siapa? Tadi udah saya sebutkan Khalid bin Walid. Nah, bapaknya Khalid bin Walid. Walidnya bin siapa santri? Oh, udah. Ya, satu cerdas, dua jujur. Ya paling gampangnya apa adanya, jangan nambah-nambah, jangan nunggarangi. Yang ketiga, sampaikan. Tablik. Jangan ada beban, jangan ada target, netral saja. No Makanya, pressure, pokoknya no pressure. No pressure. Kalau ada orang berubah, itu yang merubah Allah. Kalau kita jualan, dia beli bukan karena kehebatan saya menjual, tapi Allah memberi rezeki saya dari orang itu. Enteng kalau begitu. Kalau semua udah punya target, saya udah gedabus ngomong begini nggak ada yang beli. Aduh, capek. Iya, banyak nanya lagi. Iya. Kecewa ujungnya. Bagus nanya, berarti kita yang nggak menarik penjelasannya ya. Oh iya. Semangat siar ya. Harus kembali kepada arizku biyadillahi wahdah. Rizki itu dari Allah. Termasuk kita menyampaikan itu rizki. Nah, Oh kalau jadi ustadz, jadi mau balik pingin orang soleh, saya udah berhenti. Ya kan, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, begini-begini, yang ngaji-ngaji, yang begitu-begitu, ya begitu. Tapi kan bukan wewenang kita, tugasnya kita sudah menyampaikan. Misalkan, bapak-bapak kalau Jumatan jangan lupa bawa duit, taruh di sini. Kalau ada kotak infak, jejelin, jangan pura-pura ngantuk. Tetap aja kalau saya khutbah. Kalau enggak yang namanya kotak infak, secepat pesawat jet, tahu-tahu sampai rumah. Apalagi ada sebuah masjid, saya udah 5 tahun lebih khutbah di situ. Laporannya, infak Jumat kemarin 1,3 juta. Yang Jumatan 400 orang, masa infaknya 1,3 gitu ya. Ya, tapi biarlah, yang penting tugasnya menyampaikan ya. Ayo yang belum infak, silahkan infak. Padahal udah ngomong begitu, tetap aja nggak manjur. Ya sudah, biarin tugas kita menyampaikan. Yang terakhir, sifat para nabi dan rasul itu wa ma'nal amanati ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin bihaitsu yastahilu waqu'uhu minhum. Ialah penjagaan diri mereka baik zahir maupun batin dari barang haram dan makruh, di mana hal itu mustahil terjadi pada. Jangankan yang haram, yang makruh aja nabi-nabi dijaga. Nah kita untung dikit gitu, kita bukan nabi. Oh kamu makan jengkol, bukan nabi kan, gitu ya nggak? Ya kan? Jengkol kan makruh. Makruh ya. Meskipun makruh itu kalau nggak mau kondangan, nggak mau ngaji ya makan, habis itu sikat gigi. Udah tahu hari Jumat, ya sarapannya jengkol, ya tambah lagi, ya pete. Ya. Jadi mudah-mudahan 4 sifat ini kita tiru. Yang pertama cerdas. Cerdasnya kita harus belajar. Ditambah lagi wiridan. Kalau saya zaman belajar sering serauh membaca ya alim, ya alim, ya alim, ya alim berapa? 150 kali biar diberi kecerdasan. Masya Allah. Ya, dan seterusnya. Yang kedua, jujur. Ya, kita lebih senang kalau beli sesuatu kepada pembeli yang jujur, penjual yang jujur atau penjual yang nggak jujur. Jujur. Ya. Semua ingin jujur, tapi kita kadang-kadang kita sendiri yang nggak jujur. Ya. Iya. Lagi wanita, Ustaz. Inginnya laki-laki yang jujur. Ya, tapi belum tentu siap juga kalau suaminya jujur. Ya. Ntar. Iya kan? Masih. Iya. Iya kan? Iya. Quote of the day. Ya. Kita lanjutkan ya. Wa alam anna jami'a ma qila fi haqqi rusuli yuqalu fi haqqil anbiya illa tabligh ila akhiri keterangan. Ketahuilah bahwa segala apa yang dikatakan sifat yang ditetapkan bagi Rasul, maka dikatakan berlaku pula bagi para Nabi kecuali sifat takbligh. Ya, jadi kita sudah tahu apa bedanya Nabi dan Rasul toh? Nabi itu mendapatkan wahyu tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul wajib menyampaikan. Berarti sifat Nabi berarti fatona, sidik, amanah. Tapi Nabi ya, 3. Terkait Rasul khusus ya. Sebab Nabi yang bukan Rasul tidak wajib menyampaikan apapun. Ya, mungkin itu ya sebagai gambaran. Namanya juga akidatul awam. Akidatul awam itu akidah yang nggak usah rumit-rumit. Iya. Sifat Allah 20. Ya, lawannya yang sifat wajib itu sifat mustahil. Allah wujud, lawannya wujud Adam.
Pokoknya lawan-lawan itu. Yang berikutnya apa? Sifat Allah yang satu namanya jais. Jais itu kalau bahasa Jawanya, lagi-lagi seorang Jawa, Gusti Allah moho sekarepe dhewe. Semau-maunya aja Allah, namanya juga Allah. Terserah Allah lah. Nah, terserah Allah lah gitu. Kalau kata orang Sunda, kumaha Allah, ya. Gitu. Berikutnya setelah itu kita harus kenal semua nabi itu punya sifat 3. Fatona, sidik, amanah. Kalau Rasul 4, yaitu ada tabligh. Nah, kita tugasnya sebagai hamba Allah meniru sifat Allah, sebagai Abdurrahman, Abdurrahim dan seterusnya. Sebagai umat Nabi, umat Rasul, kita meniru sifat tadi. Kita harus menjadi orang yang cerdas, orang yang jujur, orang yang menyampaikan, dan yang terpenting amanah. Kalau diberi amanah itu, dipegang amanah itu, dilaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Masya Allah. Sebelum kita minta closing statement, ya, kita minta dari teman-teman semua yang hadir ataupun dari yang online nih YouTube, untuk ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, kalau ada yang membuat quote-quote dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Rosyidin tadi, Ahsan, nanti diupload di sosial media atau di grup Kajian Ikram ya. Nah, nanti kita kasih door prize lah ya. Kapan lain waktu kita kasih door prize. Silakan yang mau bertanya. Ya, ada yang hadir di sini dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak santri, silahkan ya. Ini ada satu Ustadz yang pernah bertanya juga kepada dari Kuwait. Dari Kuwait. Ini ada yang dari Kuwait. Dari Kuwait, Masya Allah, hadir di Kuwait ya. Gimana? Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini udah pernah juga disampaikan beberapa waktu yang lampau ya, bahwa Ustadz, kita kan nih tadi bicara tentang aib guru gitu ya. Bicara tentang aib guru, kita kalau bisa fokus dengan apa yang baik-baik aja gitu kan. Artinya kita berdoa sama Allah. Kalau saya meminjam nasihat dari Ustadz Nasrullah tuh, berdoalah agar kita tidak mengetahui aib seorang guru, khawatir tidak kuat. Nah, itu kan dalam banget tuh nasihatnya kan. Saya pikir-pikir. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau udah terlanjur kelihatan itu aib seorang guru, Ustadz, kan kita ngolah rasanya kagak mudah tuh. Sementara kita pengen keridhaan dari beliau muncul, sedangkan bagaimana itu bisa terjadi kalau setiap ada di majelisnya kita terhijab hanya gara-gara, aduh nih Ustadz, saya pernah lihat dia di mall pakai celana pendek di atas aurat, misalnya gitu nih contoh nih. Gimana ya gini ya bisa dapetin keridhaannya? Karena ilmu butuh keberkahan kan Ustadz ya. Nah, ini gimana Ustadz kalau terlanjur tahu gitu? Ya, kalau secara manajemen hati itu perlu proses. Tapi karena kita itu dalam tradisi yang saya ikuti, sering membaca Fatihah untuk guru. Oh, doakan. Ya, doakan akan Al-Fatihah. Ya, untuk keberkahan ilmu saya, guru saya baca Fatihah kan gitu. Nah, kalau sudah tahu aibnya, kita itu kalau bisa menjadi kuburan untuk aib siapapun, apalagi aib guru kita. Kita itu kalau melihat aib orang kan kadang-kadang komoditasnya nggak. Ketemu ting, wah ini nih. Padahal tugas kita menjadi kuburan. Bagaimana keburukan-keburukan orang itu bisa berhenti di tempat kita. Jangan kemudian rahasia aja nih. Ustadz Ali itu ternyata. Oh gitu ya Ustadz. Sekali makan kebuli abu ya, beliau nggak memberi kesempatan kepada orang lain. Padahal santri udah pengen Ustadz. Harusnya kan enggak. Pas kita ketemu makan sama beliau, meskipun beliau menghabiskan satu nampan sendiri, langsung jadi kuburan. Ya udah diam aja. Ya Allah Ustadz ahli gitu aja. Iya, begitu misalnya. Jangan kemudian awas langsung keroyok itu. Kalau enggak dihabisin sendiri. Nah itu. Iya, Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Langsung kita jadikan aib itu bagi diri kita kuburan, tidak perlu disampaikan ke orang lain. Meskipun ini rahasia loh ya. Nah itu. Makanya kalau ada orang ngomong ini rahasia, langsung jangan percaya. Karena rahasia kita pasti akan. Ya, jadi sekali lagi sidik ini perlu perjuangan ya. Karena apa? Satu kebohongan saja sudah cukup membuat kita harus bohong berikutnya. Ya. Sekali kita bohong, nanti kan mencari alasan lagi. Maka menjadi apa adanya itu menjadi lebih ringan daripada nggak punya mobil kemudian nyewa mobil, ditanya itu mobil sewaannya, iya gitu aja. Jangan mobil sewaannya, kamu menghina ya, terhina apanya memang sewaan. Ya. Malah kita menjadi orang kaya kalau nggak punya mobil itu kan bisa ganti mobil ya. Pulang umroh nggak ada yang jemput, ada Alphardnya Bluebird, ya nggak? Ya kan? Ya kan, Alphardnya Bluebird. Ya tinggal nggak perlu bayar oli, nggak perlu bayar pajak, tahu-tahu beres kan? Iya benar. Ya, outsourcing. Jadi itu cara agar benar-benar kaya. Ya. Kalau orang kan sok kaya, mau nggak mau dengan cara berbagai macam cara pinjol. Ada yang sampai kredit tadi untuk umroh, ya kan? Nah, kalau mau benar-benar kaya untuk umroh nabung dinar, Ustaz. Nah, sponsor Dinar KR di bawah ini ya.
Bercanda. Jelas kalau Tablik. kalau kita sudah memahami fatonah, ya sidik, tablik amanah, ya kita tidak perlu merekayasa apapun, Ya. termasuk dalam haji dan umroh. Menurut Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, sebodoh-bodohnya orang itu, orang yang nggak wajib ibadah itu dia maksa, kan bodoh. Haji dan umroh itu bagi yang mampu, nggak mampu ya beres malah enak, ya kan? Kan dia nggak wajib, berarti nggak bakalan dituntut di akhirat. Kalau ada malaikat isen, kenapa kamu umroh? Nggak mampu, beres. Tapi kalau mampu kemudian nggak mau umroh atau haji, ini berat. Kenapa kamu nggak umroh nggak haji? Oh nggak punya duit, bohong. Jam kamu aja mahal, Iya. dinar kamu numpuk tuh di bawah kasur kan, misalnya begitu. Motor ada. Ya kalau nggak mampu, beres. Apa hartamu? Sandal jepit 2, baju 4, rumah kontrakan beres. Nah itu clear ya. Ya. Ini mobil motor ada, nggak ada perjuangan untuk berangkat umrah ya lucu juga Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Sifat pada Nabi sedemikian, bagaimana dengan kita manusia biasa yang mengikuti Ustaz? Ya, jadi kan tugas kita itu kalau dalam banyak kajian akhlak meniru sifat Allah. Abdurrahman. Abdurrahman misalnya, Hamba yang maha pengasih. hamba yang maha pengasih. Ya contoh paling di Indonesia yang ultimatum ya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sudah tidak membedakan, mohon maaf, mana kafir, mana muslim, semua diperlakukan sama kalau itu manusia. Karena apa? Allah saja yang memberi makan, mohon maaf, tidak pernah menghukum orang yang nggak sholat. Ya, itu. Abdurrahim juga seperti itu. Abdul Latif. Sama seperti ya Nabi dan Rasul itu kecerdasannya, kemudian kejujurannya, semua itu built-in. Karena dipersiapkan menjadi Nabi dan Rasul, maka otomatis cerdas, otomatis sidik. Kita berusaha. Nah usaha itu disebut amal soleh. Misalkan nggak apal nadom ini apa? Kemudian berusaha ngapalin, itu amal soleh. Ya. Sama seperti orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan latihan. Orang nggak bisa nyetir latihan, ya. Seperti itu. Bisa ala biasa kan sederhananya. Kalau dalam kita belajar bahasa Indonesia dari kecil kan rajin pangkal, pandai, hemat pangkal. Nah, ya jangan ngomong ujuk-ujuk kaya, hemat aja belum, ya enggak? Gaji 20.000, buat makan nasi padang 21.000, tiap hari utang 1.000. Seminggu 7.000. Ya, sebulan 7 kali 4, 28.000. Belum gajian kasbon, ya. Nanti begitu gajian, wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah, habis ya. Jadi Allah memang pengen melihat perjuangan kita untuk meniru para nabi-nabinya gitu. Ya. Masya Allah. Nih yang hadir ada pertanyaan? Boleh silahkan ibu-ibu, diem aja nih ibu-ibu. Lapar atau gimana? Kayaknya udah gak sabar jagain nasi kebulinya Ustaz, ya siap. Silahkan, ada mic. Nah, satu pertanyaan boleh terakhir lah ya. Nyalakan. Tadi yang bunyi yang mana? Itu mic-nya. Ya sudah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya Pak Ustadz dan mohon arahannya terkait dengan tadi disampaikan Pak Ustadz bahwa urusan Allah adalah urusan rezeki adalah dari Allah. Sedangkan kita wajibnya hanya atau tugasnya hanya menjalani. Nah, yang mau saya tanyakan atau mohon petunjuknya adalah bagaimana trik-triknya Pak Ustadz? Karena kan kadang-kadang orang kan seperti saya mungkin masih berorientasi terhadap hasil, dalam arti hasil saya seperti ini, harapannya seperti ini. Sedangkan menurut Pak Ustadz tadi bahwa Yai tadi membedakan itu. Contohnya gimana? Misalnya saya bekerja. Nah, contohnya saya bekerja selama sekian hari mengharapkan sesuatu lah seperti itu. Gajinya akan sekian, bonusnya terus sekian. Dapat ini. Itu kan menurut kami ya, yang secara ilmu awamnya seperti itu. Bahwa kamu kalau nggak kerja, ya nggak dapat duit lah seperti itu, nggak dapat rezeki dari situ. Nah, yang disampaikan Pak Ustadz tadi kan menurut saya agak berbeda. Jadi mohon arahannya atau bimbingannya agar kita bisa prasojo itu tadi Pak Ustadz. Baik. Gunung gitu loh. Kita kembali kepada definisi rezeki dulu, ya. Magnet rezeki. Rezeki itu apa? Semua rahmat Allah yang bermanfaat itu rezeki. Rezeki itu bukan hanya dinar kepingan itu, bukan duit saja, bukan tanah, bukan semua rahmat Allah yang bermanfaat untuk kita itu rezeki. Nah, rezeki itu kalau dalam Al-Qur'an bisa jadi pintunya 8 kan? Rizki yang dijamin, pokoknya masih hidup, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha. Yang namanya makan untuk mempertahankan hidup pasti dijamin. Orang di rumah sakit itu tuh enggak kerja Mas, diinfus. Apel datang banyak, kue datang banyak kan ya. Jadi teori bahwa kalau enggak kerja enggak makan terpatahkan cukup dengan orang dirawat. Betul sekali. Buktinya kongguan banyak datang ya, apel datang banyak. Seminggu
dirawat minimal tuh ada apel 3 kilo lah ya. Kan gitu, ya kan? Iya. Bahkan kalau nggak sakit apel nggak datang. Saya kalau sakit boleh nggak datangnya nanti kalau saya udah pulang aja. Keenakan anak saya. Saya kalau dirawat anak saya tuh pinter. Oh, ini WA tante GoFood dong. Nah, GoFood. Dia yang GoFood, kita yang nggak boleh makan. Ini contoh. Yang kedua, rizki karena usaha. Ya, wa alaisa lil insani ila masya'a kalau nggak salah ya. Tidaklah seseorang mendapatkan yang diusahakan. Masa. Kalau kita fokus kepada ini ya itu usaha sampean pengen dapat 4 ya dapat 4 terus menerus. Tapi harus diingat lagi ada rizki dari orang yang bertakwa. 8 saya sebut 3 aja. Nah, ini baru 1 doang. Ya, Jadi 1 yang diusahakan. ya, yang diusahakan. Kerja dapat duit. Ya padahal waktu kerja dapat duitnya 4 juta. Harapan kita 8 juta. Yang 4 juta sama Allah dibelanjakan langsung, nggak sakit. Oh, kesehatan. Kalau sakit harus bayar obat 4 juta. Sampean milih dapat duit 8 juta, yang 4 juta buat makan, buat kebutuhan, yang 4 buat rawat inap 4 hari atau gimana? Pasti milihnya ya duit 8 juta sehat kan gitu ya. Kan gitu ya. Ya enggak ada. Allah punya sifat jaiz gitu. Jadi seperti itu. Sama seperti saya. Saya bisa ceramah begini, ngomong enak. Tapi kalau duduk sama Ustadz Ali saya deg-degan. Beliau ahli bahasa Arab. Takut i'rab saya salah. Waktu fatah dibaca fatah, waktu kasroh dibaca fatah. Tapi kalau saya mikirin begitu saya nggak maju-maju. Sudahlah. Kalau yang nyalain berarti sayang sama saya. Tolong dong saya diajarin kan gitu. Jadi seperti itu. Ada 8 yang perlu diingat tadi ya. Pertama, kita dijamin pasti makan sebelum jatah kita mati. 2, kalau mau sekedar yang diusahakan ya dapat. Tapi yang ketiga, kita harus berpikir ya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Siapa yang bertakwa kepada Allah dibantu selesai masalahnya. Selesai masalah itu bukan semua masalah menjadi beres enggak, tapi di dalam hatinya itu ada sakinah, ada ketenangan. Allah memang ingin menguji saya seperti ini. Ya, jadi orang itu kalau sakinah enggak penting punya duit enggak punya duit, yang penting itu huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mukminin. Jadi kalau ditanya bagaimana itu proses, benar. Dalam misalkan haknya sampean terima 8, kok cuman dapat 4. Tanya kepada dia, kenapa ini jatah saya cuman 4? Itu juga amal soleh. Kalau dapat berarti rizki kita, kalau tertunda Allah sedang menguji lagi. Tapi nggak usah pakai emosi. Karena Pak rizki itu kalau bukan rizki kita, udah saya pegang begini aja, bisa jadi nggak sampai mulut saya. Contohnya ini bukan rizki saya. Belum jadi tak makan kan? Nggak tahu ini nanti jadi rizki siapa setelah ini, contoh. Dan gak usah protes juga Ustaz ya. Dan gak usah protes juga kalau kurang tadi itu ya, kurang gaji gitu misalkan. Ya gini, kita kembali ini teorinya kita gabungkan sedikit dengan teori kekekalan energi ya. Dalam ilmu yang disebutkan oleh Einstein kan, energi di muka bumi ini tidak pernah hilang, yang ada berubah ke bentuk lain. Saya ngomong begini, kalau omongan saya bagus, enak, membuat hati teman-teman semua yang dengar itu enak. Tapi kalau omongan saya nyakitin, celekit, nggak lagi-lagi dengerin Ustadz Rosi. Nah kan gitu. Ustadz Nasrullah didatengin bagian keuangan. Pak Nas, tolong tanda tangan cek, red, dibawa ke bank. Bisa cair duitnya, kan? Yang tanda tangan dicek itu saya, cair nggak? Nggak bisa. Energinya beda. Ya gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, sama seperti sebut ya, datang ke sebuah tempat. Saya stafnya Pak Wapres. Ya, sama saya stafnya Pak RT gitu kan. Energinya berbeda. Jadi nggak usah khawatir. Dalam bahasa ilmu pengetahuan sains ini, selama hidup kita ya, kita energi yang kita keluarkan itu akan balik lagi kepada kita. Kalau Qur'annya kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita hubung-hubungkan lagi dengan keluarga kita, ya, mohon maaf, ibu bapak saya mengalami kesusahan. Mau bayarin sekolah anak-anaknya aja susah. Tapi beliau berdoa, ya Allah cukupkanlah gitu. Beliau nggak ngalamin. Tapi kami merasakan anak-anaknya nyekolahin anaknya tidak sesusah bapak ibu saya. Gitu loh. Jadi doanya orang tua itu bisa jadi tidak kabul untuk orang tua sendiri, tapi lingkupnya kepada kita. Kita bisa umroh dan haji. Kakek nenek saya nggak umroh haji. Bapak saya aja antre haji oleh Allah, qadarullah, belum sampai waktunya sudah dipanggil oleh Allah. Ya Rabbana. Padahal kakek saya, bapak saya pasti doakan, ya Allah mudahkanlah kami dan anak keturunan kami bisa ke Mekah. Usaha nabung ini nabung itu. Jadi nggak usah khawatir. Yang menjadi persoalan itu kita mempersempit seolah-olah rezeki kita itu hanya angka, hanya bentuk fasilitas. Enggak.
bisa hadir ke sini, Iya, rezeki. rezeki. Orang lain itu nggak bisa karena lembur, bisa jadi nggak punya akses, nggak ada yang itu, ya. Apalagi mereka yang kerja di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, Whiteness, ya. Mau sholat aja di mana? Di toilet, karena nggak ada space sama sekali. Iya, ya. Waktunya juga waktu istirahat, jadi ke toilet plus sholat, ya. Belum lagi apa? Kalau di Taiwan itu sholat Idul Fitri 8 shift. Bergantian maksudnya? Iya, karena apa? Tempatnya tidak boleh lebih dari situ. Sebut kawasannya 100 meter persegi. Kalau di kita kan boleh tumpah-tumpah. Rizki kita itu dibanding negara tadi, negara-negara yang dalam tanda kutip maju itu dalam hal ini kita mewah sekali. Iya, benar. Ada peraturan jenazah nggak boleh dibawa pulang, kan? Iya. Kalau di luar negeri kan harus selesai di situ. Di kita jenazah kadang diinepin dan seterusnya. Jadi rizki itu yang harus. Iya. Itu sebuah kesyukuran kita ya. Iya. Nah, beliau merasakan juga di kantornya nggak mudah sholat, nggak mudah ini. Ternyata Allah mudahkan ke sini rezeki. Iya. Karena energi semuanya. Everything in the universe is energy. In asantum li anfusikum wa in asatum. Termasuk kalau ada kehilangan-kehilangan. Sejujurnya kalau kita misalkan ada yang ngambil sebagian daripada duit kita, ada yang nahan tadi misalkan, atau motor, atau ada yang ngambil gitu kan. Kalau udah ngerti tentang hukum energi ini, sebenarnya tidak ada yang namanya kehilangan motor. Cuman energinya berpindah aja Ustaz. Nanti akan kembali itu motor. Ya, dengan cara-cara yang minha itulah ya tasib. Jadi kita cool aja, damai, tenang gitu ya. Makanya, rumah kebakar itu Ustaz. Ada teman saya di Bandung Ustaz, Afan izin cerita sedikit ya. Itu habis kebakaran rumah Ustaz. Energinya tuh energi magnet rezeki banget. Kenapa? Dia foto di atas rumahnya, puing-puing itu, lalu dia gini Ustaz. Di Facebook itu, wah pokoknya udah kayak orang bahagia sekali. Saya bingung. Tapi setelah ngerti ilmu energi ini, saya langsung kagum dengan dia. Kenapa? Betul saja 1-2 bulan kemudian dia datangi duit banyak banget Ustaz. Orang empati bukan karena kasihan, tapi senang dengan gaya dia, tetap bersyukur meskipun dalam kondisi titik di bawah. Walhasil nggak lama kemudian terbangun rumah yang lebih bagus dari rumah sebelumnya. Dia meyakini bahwa rumah hanyalah rumah, tapi dia yakin itu energi cuma hanya berpindah sebentar, berubah jadi abu. Setelah itu dengan kesyukurannya itu energinya bertumbuh, rumahnya jauh lebih baik lagi. Itu makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faros, berdoa di waktu lapang lebih afdol daripada berdoa di waktu sempit. Jadi kalau lagi banyak duit tetap berdoa minta banyak duit. Jangan lagi nggak punya duit, ya Allah tolong, itu berdoa di waktu sehat lebih afdol daripada saya ngajar ya santri saya sama kakak saya yang di Ma'had itu, saya tiap Kamis pagi ngajarin wiridan. Kitabnya Abwabul Faros. Bagaimana itu? Sekarang ente belum butuh, tapi dari sekarang wirid. Kamu belum butuh mobil, wong naik motor kemana-mana aja. Tapi 10-15 tahun lagi kamu punya anak 3, punya istri mengandung, masa nggak pakai mobil? Dari sekarang minta mobil. Saya dulu diajarin guru saya 20 tahun yang lalu suruh solawatan, cukup 10 kali baca solawat. Ngapain? Ngumpulin hoki kalau bahasa awamnya. Jadi sewaktu wiridan itu belum kita butuhkan, kita udah ranselnya itu penuh energi. Wow. Jadi kalau nanti butuh sudah ada. Jangan mohon maaf ranselnya nggak isi, bawa cek minta cair yang nggak bisa cair gitu loh. Jadi artinya apa? Bagi yang baru mulai ya sudah berproses, jangan baru mulai langsung kayak Aladin celing gitu. Memangnya Aladin digosok langsung keluar ya nggak? Iya benar. Yang hati-hati jadi santi prihatin aja, mohon maaf diuji oleh Allah, tidak semuanya jadi ustadz, tidak semuanya hidup enak. Apalagi ya. Tapi dia nggak ngapa-ngapain kok hidupnya enak, kan semuanya ujian. Ya, kita sudah paham. Orang itu sejatinya lebih mudah mengingat Allah waktu susah atau waktu senang? Waktu di kondisi terendah. Ya, kondisi terendah, tahajudnya nikmat, tahajudnya ya, duhanya 8. Ya, 8 rakaat, ya. Waqiahnya 3 kali balikan, ya. Tabaroknya sebelum tidur. Ketemu Ustadz suruh baca sholawat Jibril 600, dia baca 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu dompetnya isi, itolnya penuh, handphonenya penuh dengan pulsa, adzan itu ya baru juga duhur, udah asar lagi, ya. Seperti itu. Jadi gini, ya pokoknya kalau kita ingin jadi orang yang asyik itu apa? Belajar tidak dikatakan syukur kecuali sabar, tidak dikatakan sabar kecuali syukur. Dalam itu. Ya. Karena apa? Kalau orang syukur tanpa sabar, omongannya syukur dikit-dikit. Kenapa kamu beli jam mahal? Syukurlah punya duit banyak. Tapi harus sabar juga. Karena apa? Di balik setiap nikmat itu ada titipannya. Itu kadang yang melupakan itu tadi.
Sebut duit 1 juta. Kan ada 25.000 haknya orang miskin. Kalau dalam teori ayam sama musang, 25.000 itu musang, 975.000-nya ayam. Kalau dimasukkan ke dalam satu kandang, ya dalam seminggu ayamnya bisa habis. Sama seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semakin cerdas, semakin jujur. Ya apapun yang kita punya sampaikan apa adanya, dan yang penting kalau dikasih amanah itu dijaga. Jangan sampai kita mengkhianati amanah. Iya, kepercayaan itu lebih mahal dari apapun ya. Dan terakhir tablik tadi. Masya Allah. Jazakumullah. Ustadz kita, guru kita Kiai Haji Rosyidin, ternyata dibalik ya wawasan beliau yang sangat luas, ilmu yang disampaikan dengan baik ini, ada khidmah beliau kepada guru-gurunya. Ada tirakat-tirakat yang beliau lakukan, ini juga bisa kita contoh sebagai para penimba ilmu yang mudah-mudahan dengannya rezeki kita Allah berikan bukan hanya rezeki karena usaha tadi, tapi rezeki juga karena takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah kepada teman-teman semua jamaah Ikram yang telah hadir dengan kesungguhannya, kesabarannya di Ikram ini. Saya doakan semoga semuanya istiqomah. Amin. Ya. Karena istiqomah ya afdal ya min alfi karamah. Jadi kejar istiqomahnya, kejar aja istiqomahnya. Nanti keajaiban itu yang akan mengejar kita. Kita tutup bersama dengan membaca Quran surah Al-Asr dan kafaratul majlis, dan nanti diakhiri dengan sholawat dari santri Khairozikin sambil kita tajrid wudu untuk melangsungkan surat Isya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tunggu dulu. Sebelum kafaratul majlis ada satu doa lagi. Tadi kan doa minum zam-zam, doa biar cepat ke Mekah. Sekarang doa kalau lagi malas. Waduh, biar ya malas tahajud, malas sedekah, malas, pokoknya semua malas. Ya. Siapapun yang malas, tolong langsung baca doa ini ya. Beliau habis umroh nih, jadi kita nyerap betul juga. Baik ya. Begitu kita malas, misalkan habis sholat fardu maghrib, malas wiridan, baca doa ini. Habis wiridan malas ba'diyah, langsung baca doa ini ya. Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabil tuh. Allahumma paksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ikram yang akan datang. Jaga energi bahagia. Salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.